Ada yang lebih unik, ngajak bicara orang mati tuh. Saya pernah lihat itu di kuburan, dia pegang kertas, orang-orang di sebelahnya nggak ngerti. Saya ngerti apa yang dia bilang. Hai fulan bin fulan, kalau malaikat mungkar nakir datang tanya siapa Tuhanmu, jawablah Allah. Summa yaqul ya fulan bin fulana fa innahu yaqul arsyidna rahimakallah walakin la tash'urun. Si mayit itu akan mengatakan kepada orang yang hidup, arsyidna, tolong tuntun aku, rahimakallah, semoga engkau yang masih hidup akan dirahmati oleh Allah. Kata Nabi, yang di dalam kubur akan menjawab itu, walakin la tash'urun, tetapi yang di atas, orang yang masih hidup tidak bisa mendengarkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dimanapun Anda berada, alhamdulillah bahagia sekali pada kesempatan kali ini bisa berjumpa dalam program Tanya Guse, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu video yang dikirimkan ke saya yang berkaitan dengan salah satu hal yang merupakan rutinitas atau sudah sangat lazim dilakukan di Indonesia, khususnya di warga ahli sunnah wal jamaah. Berikut videonya. Kau tidak akan bisa memperdengarkan orang yang di kuburan, hai Muhammad. Sudah selesai orang mati, mau diazanin untuk apa gitu? Ada yang lebih unik, ngajak bicara orang mati tuh. Saya pernah lihat itu di kuburan, dia pegang kertas, orang-orang di sebelahnya nggak ngerti. Saya ngerti apa yang dia bilang. Hai fulan bin fulan, kalau malaikat mungkar nakir datang tanya siapa Tuhanmu, jawablah Allah. Kalau antum ada orang meninggal, antum ikut, antum lihat dia pegang kertas, itu dia ngomong sama orang mati biasanya. Kalau datang tanya siapa nabimu, bilang Muhammad SAW. Kalau datang tanya agama, bilang Islam. Jadi dia memandu orang mati. Apa yang mau dipandu ini? Waktu masih hidup, ajar. Gitu. Jangan lagi mati. Cukup gegabah menurut saya apa yang beliau katakan. Karena kalau kita merujuk pada beberapa ahadisus sahihah, hadis-hadis yang sahih gitu ya. Contoh teman-teman bisa melihat dalam Sahihul Bukhari nomor hadis 1370 ketika membahas tentang Kitabul Janazah, bab tentang adab kubur. Di sana ada riwayat haddasana Ali ibn Abdullah haddasana Yaqub bin Ibrahim ila anqal haddasani Nafi' anna ibn Umar radhiyallahu anhuma akhbarahu, bahwasanya Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma menghabarkan kepada Sayyidina Nafi', gurunya Imam Malik ya. Qala, Abdullah bin Umar menceritakan, ittala'an nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mendatangi sumur kaum musyrikin ya, yang dulu menjadi tempat matinya kaum musyrikin Quraisy ketika perang Badar. Faqala, kemudian Nabi bersabda, wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqo, sekarang kalian percaya kan bahwa apa yang dijanjikan oleh Rabb kalian ini benar? Nabi berkata seperti itu di hadapan atau di tempat di mana terkuburnya musyrikin Quraisy, ada di perang Badar. Faqila lahu, maka ada sahabat yang bertanya, tad'u amwatan ya Rasulullah, Anda mengajak ngomong orang-orang yang sudah meninggal. Faqala, ini poinnya, Nabi Muhammad bersabda, ma antum bi asma'a minhum, kalian semua itu tidak lebih mendengar daripada mereka. Artinya apa? Orang-orang yang sudah meninggal itu masih mendengar apa yang kita omongkan, walakin, akan tetapi, la yujibun, mereka bisa mendengar tetapi tidak bisa menjawab. Demikian yang diterangkan oleh Al-Imamul Bukhari dalam Sahihul Bukhari nomor hadis 1370. Jadi kalau ada yang kemudian mengatakan ini kurang pekerjaan gitu ya, Nabi Muhammad SAW mengajak ngomong terhadap orang yang sudah meninggal dan itu orang kafir. Artinya min babil aula, kalau orang yang kafir saja masih bisa mendengar, apalagi orang yang beriman. Nah, terlebih kita bisa melihat beberapa hadis sahih ya. Misal di dalam kitab Al-Imam Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, teman-teman bisa melihatnya di nomor hadis 3221 di juz 2 halaman 234. Di dalam riwayat haddasana Ibrahim bin Musa Ar-Razi haddasana Hisham an Abdullah
ila anqal, ya, dikatakan di situ an Utsman bin Affan, dari Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu an qol, beliau berkata, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza farigha min dafnil mayyit, ketika sudah selesai menguburkan mayit, waqafa alaih, Nabi tidak langsung pergi, tidak langsung pulang, tetapi diam sejenak di situ sembari bersabda, faqala istaghfiru li akhikum, mintalah ampun, istighfar kepada Allah untuk saudara kalian yang sudah meninggal tadi ini, was'alu lahu bitasbit, mintakanlah, doakanlah supaya dia diberikan kekuatan, fa innahu al-an yus'alu, saat ini dia sedang ditanya. Dikatakan wasahhahahu al-hakimu, hadis ini disahihkan oleh Imam Hakim. Tidak cuma diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, ya, tetapi di dalam kitab Jami'ul Ahadis di situ dikatakan, diterangkan atau diriwayatkan oleh banyak pakar hadis, di antaranya di Al-Imam Abu Dawud, Abu Ya'la, Daruqutni dalam kitab Afrad, kemudian Ibnu Syahin dalam kitab Sunnah, wal Hakim wal Baihaqi dan sebagainya. Dan sekali lagi, status hadis ini adalah sahih, begitu kata Imam Hakim. Nah, kemudian yang kedua, ada juga hadis dari Imam Muslim, bahkan diriwayatkan juga oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin. Di situ dikatakan wa an Amr ibn al-As, Sayyidina Amr bin As radhiyallahu an, beliau berkata, idza dafantumuni, kalau kalian nanti menguburku, jangan langsung pergi, fa aqimu haula qabri, diamlah sebentar, berdiri sebentar, jangan pulang, haula qabri, di sekitar kuburku, qadramatun haru jazurun, seukuran penyembelihan onta, wa yuqassamu lahmuha, dan seukuran dibaginya daging, jadi dagingnya disembelih ontanya, kemudian dibagikan dagingnya. Berdirilah di dekat kuburku seukuran itu, hatta asta'nisa bikum, sehingga aku ini merasa nyaman, aku ini merasa terhibur dengan kehadiran kalian di sekitar kuburku. Wa a'lama, dan aku mengetahui, madza uraji'u bihi rusula rabbi, akan apa yang ditanyakan, apa yang akan disasarkan kepadaku berupa pertanyaan-pertanyaan, sehingga aku bisa menjawabnya, begitu. Teman-teman bisa melihatnya dalam kitab Riyadhus Shalihin. Al-Imam Nawawi mengatakan ini adalah rawahu Muslimun, ini adalah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka dua hadis sahih ini menunjukkan kepada kita bahwa setelah dikubur kita dianjurkan oleh Nabi untuk mendoakan, diam di situ, kemudian tidak langsung pulang. Sekali lagi, ini hadisnya sahih semua. Nah, lebih terperinci lagi di dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir, karya Al-Imam Tabrani, di dalam juz ke-7, halamannya ada di 286. Dikatakan di situ bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, idza mata ahadun min ikhwanikum, kalau di antara saudara kalian ada yang meninggal, maka fasawwaitum at-turaba ala qabrih, maka ratakanlah tanah yang ada di atas kuburannya, falyakum ahadukum ala ra'si qabrih, maka berdirilah di dekat kepalanya si mayit tersebut, summa liyakul, maka katakanlah, ya fulan bin fulanah, wahai fulan anaknya ibu fulanah, maka kata Nabi, fa innahu yasma'uhu wa la yujibu, si mayit itu mendengar tetapi enggak bisa menjawab. Summa yaqul, maka katakan lagi, ya fulan bin fulanah, wahai fulan anaknya ibu fulanah, fa innahu yastawi qa'idan, maka dia akan mendengarkan. Yastawi qa'idan ini la'allahu, ya, bahasa majaz, ya, dia memperhatikan, begitu. Summa yaqul ya fulan bin fulanah fa innahu yaqul arsyidna rahimakallah walakin la tash'urun. Si mayit itu akan mengatakan kepada orang yang hidup, arsyidna, tolong tuntun aku, rahimakallah, semoga engkau yang masih hidup akan dirahmati oleh Allah.
Kata Nabi, yang di dalam kubur akan menjawab itu, walakin la tash'urun, tetapi yang di atas, orang yang masih hidup tidak bisa mendengarkannya. Falyakul, maka hendaknya yang masih hidup, yang tadi berada di dekat kepalanya mayit, mengatakan, Uzkur ma kharajta alaihi minad dunya. Wahai saudaraku yang sudah meninggal, sebutkanlah atau ingatlah apa yang engkau bawa ketika engkau keluar dari bumi ini atau ketika keluar dari dunia ini. Apa itu? Syahadata alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh wa annaka radita billahi rabba. Engkau ridha Allah sebagai Rabbmu, wa bil islami dina, Islam sebagai agamamu, wa bi muhammadin nabiyya, dan Nabi Muhammad sebagai nabimu, wa bil qur'ani imama, dan Al-Quran sebagai imammu. Kenapa? Fa inna munkaran wa nakiran, malaikat mungkar dan nakir, ya'khudhu wahidun minhuma biyadi sahibihi, akan mengambil tangan dari salah satu keduanya. Ini saling memberi kode antara mungkar dan nakir ya. Wa yaqul intaliq bina, mari pergi, manak udu indaman qad lukina hujjatahu. Ini sudah ditalkin hujahnya. Maka malaikat mungkar nakir akan pergi beranjak, fayakunullahu hajijahu dunahuma, yang akan membela, yang akan menjadi hujah, memberikan jawaban, itu langsung dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala, dunahuma, bukan lagi malaikat mungkar dan nakir. Faqala rajulun, ada laki-laki yang bertanya, ya Rasulullah, fa in lam ya'rif ummahu, kalau kami enggak tahu nama ibunya siapa, gimana caranya Rasulullah? Qala fayan subuhu ila Hawa, ya fulan bin Hawa, maka katakanlah wahai laki-laki putranya ibunda Hawa, begitu. Ini di dalam kitab Al-Mu'jamul Kabir karya Al-Imam Tabrani. Nah, teman-teman sekalian, maka berdasarkan hadis-hadis ini, mungkin memang status yang dalam Mu'jamul Kabir ini ada sedikit perdebatan di antara para ulama. Ada yang mengatakan hadisnya ini dhaif. Kalaupun ini dhaif, maka hadis tersebut bisa dinisbatkan kepada hadis yang sahih yang sebelumnya. Artinya, meskipun hadis ini dhaif, tetapi disandarkan kepada hadis sahih yang di awal video tadi saya sebutkan, begitu. Nah, lebih dari itu, Al-Imam Nawawi dalam kitab Raudhatul Talibin ketika menjelaskan hadis tadi ya, wal hadisu wa in kana dhaifan, hadis tersebut meskipun dhaif, lakinnahu i'tadada bi syawahid, tetapi bisa dikuatkan dengan beberapa syahid minal ahadis sahihah, dari beberapa hadis-hadis yang sahih, walam tazalin nasu alal amali bihi minal asril awal, bahwasanya hadis ini bisa diamalkan, bahkan diamalkan oleh manusia-manusia pada kurun pertama. Ini kata Al-Imam Nawawi dalam Raudhatul Talibin. Begitu juga Al-Imam Ibnul Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Talkhis Al-Khabir, beliau mengatakan bahwasanya hadis ini tidak hadis dhaif, bukan dhaif, wa isnaduhu salihun wa qad qawwahu Diya fi ahkamih. Jadi hadis ini statusnya bukan hadis dhaif, tetapi hadis yang soleh, artinya masih bisa diriwayatkan. Ala kulli hal, hadis yang tadi saya bacakan yang dalam Mu'jamul Kabir ini, ada yang mengatakan hadis ini bukan dhaif, soleh, kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kata Al-Imam Nawawi, hadisnya ini dhaif, tetapi bisa dikuatkan dengan beberapa hadis-hadis yang sahih. Dan yang paling penting, amaliyah ini sudah ada dari generasi abad pertama, kata Al-Imam Nawawi. Oke, oleh karena itu dalam kitab Mughnil Muhtaj yang dikarang oleh Syekh Khatib Asy-Syirbini, yang merupakan syarah dari Minhajut Talibin karya An-Nawawi, di situ dikatakan tatimmah, penyempurnaan, fit talqini ba'da dafan, menerangkan tentang talqin setelah dikubur. Teman-teman bisa melihat dalam Mughnil Muhtaj, ada di juz 1 bab janaiz ya, halaman 447. I'lam, ketahuilah, anna mas'alatat talqin,
bahwasanya masalah talqin qablal maut, sebelum mati, lam na'lam fiha khilafan. Kalau talqin sebelum meninggal enggak ada khilaf. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Talqinlah orang yang akan meninggal dengan kalimat la ilaha illallah. Itu enggak ada khilaf. Artinya apa? Memang dianjurkan. Amma ba'dal maut, adapun setelah mati, wahiyallati taqaddama dzikruha fil hidayah wa ghairiha, bisa disebutkan dalam kitab Al-Hidayah dan juga lainnya. Maka tentang hal ini fakhtalafatil a'immatu wal ulama'u fiha, para ulama berbeda pendapat. Apa? Fal hanafiyatu, mazhab Hanafi, lahum fiha salah satu aqwal, ada 3 pendapat. Al-awwal annahu yulaqan, ditalqin ba'dal maut li'audir ruhi lis-su'al, karena akan ditanya oleh malaikat. Wasani, pendapat kedua dalam mazhab Hanafi, la yulaqanu, tidak ditalqin. Wasalisu la yu'maru bihi wa la yunha, tidak diperintahkan, tidak dilarang. Jadi ada 3 pendapat, ada yang mengatakan dalam mazhab Hanafi ya, ditalqin, ada yang mengatakan tidak ditalqin, yang ketiga silahkan ditalqin, enggak juga enggak apa-apa. Menurut Hanafiyah, mazhab Hanafi. Wa inda Syafi'iyah, menurut ulama-ulama Syafi'iyah, mazhab Syafi'i, yulaqqanu, ditalqin, kama qala Ibnu Hajar fit Tuhfah, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Hajar Al-Haytami dalam kitab beliau At-Tuhfah. Wa yustahabbu talqinu balighin aqilin aw majnunin sabaqalahu taklifun walau syahidan. Sunnah atau dianjurkan mentalkin orang yang mati setelah baligh, mati dalam keadaan berakal, atau bahkan majnun yang mana dia pernah sehat, artinya dia pernah waras gitu ya, akil baligh, tapi kemudian dia gila, maka sunnah atau dianjurkan ditalqin walau syahidan, meskipun dia mati syahid. Kamak tadahu itlaquhum ba'da tamamid dafn li khabarin fihi, meskipun wadha'afahu i'tadada bisyawahid, seperti yang kita sampaikan di awal tadi. Memang hadisnya diperdebatkan, ada yang mengatakan itu hadis dhaif, tetapi dikuatkan dengan beberapa hadis sahih yang sudah kita sebutkan di awal video tadi. Amma indal Imam Malik, adapun menurut Imam Malik secara pribadi, fa makruhun, beliau mengatakan makruh. Intinya dalam mazhab Malikiyah kebanyakan memang mengatakan yukrah inda talqini ba'da wad'ihi fi qabrihi. Malikiyah kebanyakan mengatakan makruh. Wa ammal Hanabilah, madhab Hambali, fa inda aktsarihim yustahab, menurut kebanyakan dari madhab ulama Hambali dianjurkan. Qala Syekh Abdul Qadir bin Umar Asy-Syibani Al-Hambali fi syarhi Dalil Talib ma lafdhuhu wastahabba al-aktsaru talqinahu ba'da dafn. Ya, jadi kata beliau, kebanyakan ulama madhab Hambali menganjurkan untuk ditalqin setelah dikubur. Lebih dalam lagi dalam kitab Al-Adhkar karya Al-Imamun Nawawi, beliau mengatakan amma talqinul mayyit ba'da dafn, kata Imam Nawawi bahwasanya talqin kepada mayit setelah dikubur, faqad qala jama'atun katsirun min ashabina bistihbabihi. Para ulama-ulama di madhab Syafi'i, kata Imam Nawawi, menganjurkan untuk adanya talqin setelah dikubur. Wa mimman nassa ala istihbabihi, di antara yang jelas-jelasan menganjurkan Al-Qadhi Husain, Qadhi Husain di dalam takliknya beliau, wa sahibihi Abu Sa'id atau Abu Sa'ad Al-Mutawalli fi kitabih At-Tatimmah. Begitu juga wa Syekh Al-Imam Az-Zahid Abdul Fattah Nasr bin Ibrahim bin Nasr Al-Muqaddisi. Intinya banyak ulama mazhab Syafi'i yang menganjurkan. Begitu juga wal Imam Abdul Qasim Ar-Rafi'i wa ghairuhum wa naqalahu Al-Qadhi Husain anil ashab. Itu kata Al-Imamun Nawawi. Ala kulli hal, jadi dari serangkaian ini kita bisa menyimpulkan bahwa ini bukanlah sesuatu yang kurang pekerjaan atau ini dianggap seperti yang dikatakan tadi, ini nggak ada gunanya dan sebagainya. Setelah kita membaca semuanya, pada akhirnya memang hadis tentang talqin ini ada, meskipun statusnya tadi diperdebatkan. Ada yang mengatakan dhaif, ada yang mengatakan ini hadis yang masih soleh, bisa digunakan.
kalaupun kita mengikuti pendapat yang mengatakan itu dhaif, tetapi kata Al-Imamun Nawawi bisa dikuatkan dengan beberapa hadis sahih yang kita bahas di awal video dan juga diamalkan oleh generasi awal pada al-asrul awal ya, abad-abad awal. Nah, meskipun demikian pada akhirnya kita harus berlapang dada karena tadi sudah kita sebutkan ini adalah masalah khilafiyah ya. Jadi kita tidak perlu berlebihan menanggapinya. Yang memang di daerahnya sudah berlaku silakan amalkan seperti biasanya. Ada qayyim ya, atau qayyimuddin, mudin gitu ya, mentalkin silahkan, itu ada aturannya. Kalaupun yang tidak mentalkin silahkan, itu hak Anda, tetapi jangan sekali-kali nyinyir atau mengatakan ini sebagai bid'ah, karena sekali lagi ini ranah khilafiyah di antara para ulama. Semoga ini semua menjadikan kita semakin bijak, semakin bisa memahami ya bahwa apa yang dilakukan oleh kebanyakan manusia atau kebanyakan muslimin di Nusantara ini punya riwayat dan sanad yang jelas. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.